Pernahkah kalian mendengar kisah sebuah desa yang makmur berubah menjadi lautan kehancuran karena kesombongan warganya? Inilah cerita tentang desa Sukamulia, tempat di mana ayat-ayat suci Al-Quran dihina, hingga akhirnya mereka harus menghadapi azab yang tak terelakkan. Namun, di tengah kehancuran itu, mushaf Al-Quran yang pernah diremehkan tetap utuh, menjadi saksi kebesaran Allah dan awal kebangkitan desa tersebut. Kisah penuh pelajaran ini akan menggugah hati kita untuk selalu menghormati firman-Nya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga kalian yang sudah subscribe diberikan pahala berlipat ganda, rejeki yang lancar, hidayah yang berlimpah, dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Kesombongan Desa Sukamulia. Desa Sukamulia terletak di sebuah lembah yang subur, dikelilingi oleh perbukitan hijau yang indah. Penduduknya hidup dari hasil pertanian dan peternakan, menikmati hasil bumi yang melimpah. Namun, kemakmuran yang melingkupi desa itu perlahan mengubah hati mereka. Rasa syukur yang dulu melandasi kehidupan mereka mulai memudar, digantikan oleh kesombongan yang kian hari kian mengakar. Tak ada lagi gema azan yang disambut hangat, dan masjid yang dulu penuh kini tampak sepi, hanya dikunjungi segelintir orang tua. Kehidupan desa kian jauh dari nilai-nilai agama. Beberapa warga bahkan mulai terang-terangan meremehkan ayat-ayat Al-Quran. Di warung kopi desa, sering terdengar obrolan yang mengejek ajaran agama. Kita ini sudah makmur, untuk apa repot-repot sholat atau mengaji? Hidupkan soal kerja keras, bukan soal ayat-ayat itu, ucap Pak Karim, salah satu tokoh desa yang dihormati karena kekayaannya. Ucapannya disambut tawa oleh warga lainnya, yang merasa bahwa agama hanyalah beban yang tidak relevan dengan kemajuan zaman. Kejadian yang paling mencolok terjadi ketika seorang ulama dari desa tetangga, Ustaz Salman, diundang untuk memberikan ceramah agama. Dengan penuh semangat, beliau mengingatkan pentingnya menjaga iman dan menghormati Al-Quran sebagai pedoman hidup. Namun, tanggapan yang diterima justru menyayat hati. Warga desa tak hanya acuh, tetapi beberapa dari mereka malah tertawa kecil, mencemooh setiap nasihat yang disampaikan. Seorang pemuda berani menyela, "Kalau ayat itu benar-benar sakti, kenapa tidak buktikan saja di sini? Kami ingin melihat keajaiban, bukan mendengar dongeng." Suasana masjid yang awalnya penuh harap berubah menjadi tegang. Ustaz Salman berusaha menahan emosi, mengingatkan mereka akan kisah-kisah kaum terdahulu yang hancur karena menghina firman Allah. "Ingatlah, saudara-saudaraku," katanya dengan suara bergetar. "Kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Janganlah kalian mencemooh ayat-ayat suci ini, karena azab Allah itu nyata." Namun, kata-katanya tenggelam dalam gelombang cibiran warga yang merasa tidak terancam oleh peringatan itu. Pak Umar, seorang lelaki tua yang masih menjaga keimanannya, merasa hatinya hancur melihat perilaku warga. Ia berdiri di tengah kerumunan dan mencoba menenangkan situasi. "Anak-anakku, tolong dengarkan kata-kata Ustaz Salman. Ini demi kebaikan kita semua," katanya dengan penuh harap. Namun, suaranya nyaris tak terdengar di antara cemoohan dan tawa. Bahkan, seorang pemuda dengan sinis berkata, "Pak Umar, istirahat saja di rumah. Ini bukan urusan orang tua seperti Anda." Ketika Ustaz Salman meninggalkan desa dengan hati yang berat, Pak Umar menemani beliau sampai ke ujung jalan. "Saya sudah mencoba, Ustaz, tapi hati mereka sudah tertutup," kata Pak Umar dengan mata berkaca-kaca. Ustaz Salman menepuk bahunya. "Pak Umar, doa adalah senjata orang beriman. Berdoalah agar Allah melembutkan hati mereka sebelum semuanya terlambat." Namun, kesombongan warga Sukamulia terus berlanjut. Mereka menganggap diri mereka tak terkalahkan, bahwa hidup mereka yang serba berkecukupan adalah hasil dari kerja keras semata. Mereka lupa bahwa semua itu adalah nikmat yang Allah titipkan. Hingga akhirnya, angin perubahan mulai bertiup, membawa tanda-tanda yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Namun, pada saat itu, sebagian besar warga tetap buta akan apa yang akan datang. Di tengah kemewahan yang mereka banggakan, desa Sukamulia perlahan mulai menggali kuburnya sendiri. Kesombongan mereka tidak hanya melukai hati sesama, tetapi juga menjadi duri bagi hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Sebuah awal dari ujian besar telah dimulai, meski mereka masih terlena dalam buayan kesombongan yang menghancurkan. Bagian 2. Peringatan yang diabaikan. Pagi itu, langit desa Sukamulia terasa berbeda. Udara yang biasanya sejuk mendadak terasa gerah,
dan angin yang bertiup membawa aroma tanah basah yang aneh. Para petani yang biasanya sibuk di sawah mulai mengeluh. "Kenapa tanaman ini layu, padahal semalam sudah disiram?" tanya Pak Darto sambil menatap padi-padi yang menguning sebelum waktunya. Para petani lain hanya menggeleng. Tak ada yang bisa memberikan jawaban. Mereka menganggap ini hanya fenomena alam biasa. Namun keanehan ini terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, air di sumur-sumur desa mulai surut. Bahkan sumur Pak Karim yang terkenal paling dalam mulai mengering. Warga mulai khawatir, terutama para ibu yang setiap pagi harus menimba air untuk kebutuhan rumah tangga. "Ini tidak pernah terjadi sebelumnya," ujar Bu Sari sambil menatap ke dalam sumur yang kosong. Namun, kekhawatiran mereka segera berubah menjadi kemarahan ketika seseorang berbisik, "Ini pasti gara-gara ulama itu. Dia meninggalkan kutukan untuk desa kita." Pak Umar yang mendengar bisikan itu merasa hatinya semakin hancur. Ia mencoba menenangkan warga dengan mengingatkan mereka untuk bertobat. "Ini bukan kutukan dari manusia. Ini adalah peringatan dari Allah. Kalian harus kembali ke jalannya sebelum semuanya terlambat," ucapnya dengan penuh harap. Namun, warga malah menuduh Pak Umar menyebarkan ketakutan. "Sudah, Pak Umar, jangan terus-menerus membawa agama ke dalam masalah desa. Kita bisa mengatasi ini dengan kerja keras, bukan doa," kata seorang warga dengan nada sinis. Keanehan lain mulai terjadi. Ternak-ternak yang sehat tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Ayam-ayam mati di kandang, kambing tergeletak tak bernyawa, dan sapi-sapi roboh satu persatu. Bahkan para pedagang yang biasa menjual hasil ternak mulai kehilangan dagangan mereka. "Ini bukan kebetulan lagi," bisik Pak Darto kepada istrinya, yang hanya bisa mengangguk sambil memeluk anak-anak mereka yang menangis kelaparan. Pak Umar yang tidak putus asa mengumpulkan beberapa orang yang masih beriman untuk sholat berjamaah di masjid. "Kita harus memohon ampunan Allah. Jangan biarkan kesombongan kita menghancurkan desa ini sepenuhnya," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Namun, hanya segelintir orang yang hadir, sementara masjid yang besar itu tetap kosong dan sunyi. Suara tangis Pak Umar saat berdoa menggetarkan hati mereka yang hadir, tetapi di luar sana, tawa dan cemoohan masih terdengar. Keadaan semakin memburuk ketika angin kencang mulai melanda desa. Pohon-pohon tumbang, atap-atap rumah beterbangan, dan suara gemuruh terdengar dari arah bukit. Warga mulai ketakutan, tetapi tidak ada yang mau mengakui bahwa ini mungkin adalah azab yang diperingatkan. "Ini hanya badai biasa," ujar Pak Karim dengan suara gemetar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sambil melihat rumahnya yang mulai runtuh. Namun, di balik semua kekacauan itu, ada sekelompok warga yang mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka mendatangi Pak Umar dan memintanya untuk memimpin doa. Dengan suara lemah, Pak Umar berkata, "Allah Maha Pengampun, tetapi kesombongan kita sudah terlalu lama mengakar. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh sebelum segalanya terlambat." Mereka pun berdoa dengan penuh penyesalan, berharap masih ada harapan untuk menyelamatkan desa. Sementara itu, langit semakin gelap, dan suara-suara alam yang mengerikan mulai terdengar dari segala penjuru. Warga yang masih sombong dan tidak percaya tetap menganggap semua ini kebetulan. Namun, Pak Umar tahu, badai ini bukanlah badai biasa. Ia merasakan firasat kuat bahwa sesuatu yang lebih besar sedang datang, sesuatu yang akan menguji iman dan kesombongan manusia di desa Sukamulia. Bagian 3, Azab yang tak terelakkan. Malam itu, langit desa Sukamulia menjadi gelap pekat seperti tak pernah sebelumnya. Awan hitam menggumpal, menutupi cahaya bintang dan bulan. Suara gemuruh menggema dari kejauhan, seperti genderang perang yang tak kasat mata. Para warga yang masih terjaga merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Angin yang berembus dingin membawa aroma aneh yang menusuk hidung, seperti tanah basah yang bercampur bau logam. Anak-anak menangis di pelukan ibu mereka, sementara para pria mencoba menenangkan diri dengan alasan-alasan yang lemah. "Ini hanya badai, akan berlalu," ucap Pak Karim kepada dirinya sendiri, meskipun suaranya bergetar. Tiba-tiba, kilat menyambar dengan intensitas yang belum pernah dirasakan sebelumnya, menerangi desa seperti siang hari dalam sekejap. Kilatan itu diikuti oleh gemuruh yang membuat bumi bergetar. Pohon-pohon besar di pinggir desa tumbang satu persatu, akar-akar mereka tercabut dari tanah. Rumah-rumah warga mulai berderak, genting-genting beterbangan, dan pintu-pintu terbanting dengan keras. Orang-orang berteriak ketakutan, berlarian keluar rumah mencari perlindungan.
Namun, angin yang menderu seperti ribuan cambuk membuat mereka terhuyung, tersungkur ke tanah dengan tubuh gemetar. Di tengah kehancuran itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara itu seperti bisikan, namun cukup jelas untuk membuat orang yang mendengarnya merinding. Beberapa warga mengaku mendengar lafaz Allah berkali-kali di antara gemuruh dan raungan angin. Sebagian lainnya melihat bayangan besar seperti ombak yang melahap segalanya. Apa ini? Apa ini azab? Teriak seorang pria sambil memegangi anaknya yang ketakutan. Namun, tidak ada jawaban, hanya tangis dan doa yang mulai terdengar dari mereka yang sudah tidak mampu menyangkal lagi. Di tengah kekacauan itu, Pak Umar yang tetap berpegang pada imannya memimpin beberapa orang yang bertobat untuk berdoa di halaman masjid yang sudah hampir runtuh. Mereka bersujud, memohon ampunan kepada Allah dengan air mata yang tak henti mengalir. Ya Allah, ampunilah kami yang telah lalai. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami yang besar, ucap Pak Umar dengan suara parau. Namun, sebagian besar warga yang lain tetap berada dalam kebingungan, terlalu takut untuk mengakui kesalahan mereka. Sementara itu, di sudut desa yang lain, Pak Karim berusaha melindungi hartanya yang berharga. Ia memasukkan emas dan perhiasan ke dalam karung, berharap dapat menyelamatkannya jika badai ini berlalu. Harta ini adalah hasil kerja kerasku. Aku tidak akan kehilangan semuanya, katanya dengan panik. Namun, saat ia melangkah keluar, kilat menyambar pohon besar di dekatnya, membuatnya terlempar ke tanah. Ia menangis ketakutan, menyadari bahwa tidak ada harta yang dapat menyelamatkannya dari kekuatan yang sedang melanda. Hujan mulai turun, tapi bukan hujan biasa. Air yang jatuh dari langit bercampur dengan lumpur, membanjiri jalanan desa dalam hitungan menit. Rumah-rumah mulai roboh, dan warga yang masih bertahan di dalam terjebak tanpa jalan keluar. Para wanita dan anak-anak yang berusaha menyelamatkan diri terjebak dalam aliran air yang semakin deras, menyeret apa saja yang dilewatinya. Desa Sukamulia, yang sebelumnya megah dan makmur, kini berubah menjadi lautan lumpur dan puing-puing dalam sekejap. Ketika pagi tiba, hujan berhenti dan angin mereda, menyisakan keheningan yang mencekam. Desa Sukamulia sudah tak lagi dikenali. Hamparan sawah yang dulu hijau kini tertutup lumpur hitam. Rumah-rumah hanya menyisakan kerangka, dan suara kehidupan seolah lenyap dari tempat itu. Namun, di tengah kehancuran, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Mushaf Al-Quran yang pernah dihina oleh warga ditemukan dalam kondisi utuh, tergeletak di atas tumpukan puing masjid yang roboh. Cahaya pagi seolah menyinari kitab itu, membuat mereka yang melihatnya tersungkur dalam tangis dan penyesalan. Orang-orang yang selamat berkumpul di sekitar mushaf tersebut, mengakui kesalahan mereka yang telah menghina firman Allah. Tangis dan doa memecah keheningan pagi, diiringi oleh rasa takut dan harapan yang tipis. Namun, bagi sebagian besar dari mereka, kesadaran itu datang terlambat. Azab telah terjadi, dan kehancuran ini adalah bukti nyata dari murka Allah yang tak terelakkan. Bagian 4, Al-Quran yang tetap utuh. Ketika sinar matahari mulai menerangi desa Sukamulia yang telah porak-poranda, suasana pagi itu begitu sunyi hingga hanya suara langkah kaki terdengar di antara puing-puing. Warga yang selamat berjalan perlahan, tubuh mereka lelah dan wajah mereka penuh keputusasaan. Semua yang pernah mereka banggakan telah lenyap. Rumah-rumah megah berubah menjadi tumpukan kayu. Sawah-sawah subur terkubur lumpur, dan tak ada tanda-tanda kehidupan selain tangisan yang sesekali memecah keheningan. Tapi di tengah kehancuran itu, sebuah pemandangan mengejutkan menarik perhatian mereka. Di atas tumpukan puing bekas masjid desa, sebuah mushaf Al-Quran tergeletak dengan tenang. Tidak ada satupun lembarannya yang robek atau basah, meski bangunan di sekitarnya hancur total. Cahaya matahari pagi memantulkan kilauan dari mushaf itu, seakan-akan memberikan pesan kepada siapa saja yang menyaksikannya. Para warga yang melihatnya mendadak tersungkur ke tanah. Tangis mereka pecah tak tertahankan. Astagfirullah, ini bukti kebesaran Allah, teriak seorang wanita yang suaranya gemetar. Pak Umar, yang juga melihat kejadian itu, berjalan tertatih mendekati mushaf tersebut. Dengan hati-hati, ia mengangkatnya, lalu memeluknya erat-erat. Air matanya membasahi halaman Al-Quran yang dibacanya dengan penuh keharuan. Inilah kitab yang kalian hina, kitab yang kalian remehkan. Namun lihatlah, ia tetap berdiri kokoh, melampaui kehancuran dunia ini. Allah telah menunjukkan kuasanya kepada kita, katanya dengan suara yang penuh getaran.
Orang-orang yang sebelumnya meremehkan ayat-ayat Allah mulai mendekat dengan langkah ragu. Wajah mereka memucat, tubuh mereka gemetar, dan hati mereka dipenuhi rasa takut yang baru pertama kali mereka rasakan. Mereka menyadari bahwa segala kekayaan, kekuasaan, dan kesombongan mereka tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan Allah. Bahkan Pak Karim, yang dulu paling keras menghina ajaran agama, menangis terseduh-seduh di hadapan mushaf itu. "Ya Allah, aku bersalah. Ampunilah aku yang telah sombong dan buta," ujarnya sambil memukul dadanya sendiri. Namun, rasa penyesalan itu terasa pahit karena semua yang mereka miliki sudah tiada. Anak-anak yang kehilangan orang tua, ibu-ibu yang kehilangan suami, dan keluarga-keluarga yang kehilangan rumah kini berdiri di atas reruntuhan kehidupan mereka. Mushaf itu menjadi satu-satunya benda utuh di antara puing-puing, seakan menjadi simbol harapan bagi mereka yang tersisa. Mereka sadar bahwa mushaf itu bukan hanya sekadar kitab, tetapi pedoman hidup yang telah mereka abaikan selama ini. Pak Umar kemudian memimpin mereka untuk berdoa bersama. Dengan mushaf di tangannya, ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kebesaran Allah dan azab bagi mereka yang sombong. Suara bacaannya menggema di udara pagi yang dingin, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Warga yang tersisa menangis terisak-isak, memohon ampunan kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Mereka sadar, ini adalah momen terakhir untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Sementara itu, anak-anak muda yang dulu mencemooh ulama itu berdiri di belakang kerumunan, tubuh mereka gemetar dalam diam. Salah satu dari mereka, Arman, memberanikan diri melangkah maju. "Pak Umar, ajarkan kami cara bertobat. Kami ingin berubah. Kami ingin kembali kepada Allah," katanya dengan suara serak. Pak Umar tersenyum lemah, lalu mengangguk. "Allah selalu menerima hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi kalian harus memulai dengan hati yang bersih dan kesungguhan untuk menjalani hidup sesuai tuntunannya." Mushaf itu menjadi saksi bisu dari peristiwa yang mengguncang desa Sukamulya. Kehancuran fisik mungkin bisa diperbaiki, tetapi luka di hati dan pelajaran dari azab ini akan terus hidup dalam ingatan mereka. Di tengah reruntuhan itu, mereka memutuskan untuk membangun kembali desa dengan landasan keimanan yang kuat. Desa Sukamulya yang dulu sombong kini bertekad menjadi desa yang penuh dengan cahaya Islam, menjadikan mushaf Al-Quran yang tetap utuh itu sebagai simbol kebangkitan mereka. Bagian 5, Tobat dan Pelajaran dari Azab. Matahari semakin tinggi, menyinari desa Sukamulya yang kini hanya tersisa puing-puing dan lumpur hitam. Warga yang selamat berkumpul di tanah lapang, wajah mereka tertunduk penuh rasa malu dan penyesalan. Anak-anak duduk di pangkuan ibu-ibu mereka yang menangis terseduh-seduh, sementara para pria menatap kosong ke arah masjid yang hancur, tempat mushaf Al-Quran ditemukan dalam keadaan utuh. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi cemoohan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam, seakan alam pun turut berduka atas kesombongan mereka. Pak Umar berdiri di tengah kerumunan, menggenggam mushaf itu erat-erat. Dengan suara berat, ia memulai doa yang mengguncang hati setiap orang yang mendengarnya. "Ya Allah, kami telah berdosa. Kami telah menutup hati dan telinga kami dari kebenaran MU. Ampunilah kami yang lalai, yang sombong, yang telah menghina firman MU. Ya Allah, tolonglah kami membangun kembali iman dan kehidupan kami, sebagaimana Engkau telah memberi kami kesempatan kedua ini." Suara isak tangis mengiringi setiap kata yang diucapkan Pak Umar. Di antara warga yang menangis, Pak Karim terduduk lemas. Ia adalah salah satu yang paling keras menentang ajaran agama dan terang-terangan menghina Al-Quran. Air matanya mengalir deras, membasahi wajahnya yang penuh penyesalan. "Apa gunanya hartaku, rumahku, sawahku, jika semuanya musnah dalam sekejap? Semua ini karena aku buta akan kekuasaan Allah," katanya dengan suara parau. Ia lalu bersujud di hadapan mushaf itu, memohon ampunan dengan hati yang hancur. Keputusan besar diambil hari itu. Para warga sepakat untuk membangun kembali desa Sukamulya, tetapi kali ini dengan dasar keimanan yang kuat. Mereka memutuskan untuk menjadikan mushaf yang utuh itu sebagai simbol kebangkitan mereka, sebuah pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini fana, kecuali firman Allah yang abadi. Mereka membersihkan masjid yang hancur dan mulai membangun ulang dengan sisa tenaga dan bahan yang mereka miliki, meski keadaan begitu sulit. Para pemuda desa yang dulu mencemooh agama kini berdiri di garis depan. Mereka membantu mengangkat batu-batu reruntuhan, memperbaiki tempat wudhu,
dan memasang kembali mihrab yang roboh. Arman, yang dulu dengan sombong menantang Ustaz Salman, kini berdiri di depan warga, memohon maaf atas dosanya. Saya telah salah besar. Saya menantang Allah dengan kesombongan saya. Tapi sekarang saya bersumpah untuk mengabdikan hidup saya kepadanya, ujarnya dengan mata penuh penyesalan. Sementara itu, para wanita desa berkumpul, mengajarkan anak-anak mereka untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tangis mereka bercampur dengan doa, berharap generasi baru desa Sukamulya akan tumbuh menjadi generasi yang lebih bertakwa. Mushaf itu diletakkan di tempat khusus di masjid, menjadi simbol bahwa Al-Quran akan selalu menjadi pedoman hidup mereka. Para ibu berkata kepada anak-anak mereka, "Jangan pernah menghina firman Allah. Inilah pelajaran yang tidak akan pernah kita lupakan." Hari-hari berlalu, dan desa Sukamulya perlahan-lahan mulai bangkit dari kehancuran. Namun, bekas azab yang pernah melanda tetap membekas di hati mereka. Setiap kali angin bertiup kencang atau hujan deras turun, warga akan berkumpul di masjid untuk berdoa bersama, memohon perlindungan kepada Allah. Mereka telah belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran, dan bahwa hanya dengan tunduk kepada Allah lah mereka bisa menemukan kedamaian sejati. Cerita tentang desa Sukamulya menyebar ke desa-desa lain. Warga desa lain yang mendengar kisah itu datang untuk melihat mushaf yang utuh tersebut, sekaligus mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Desa Sukamulya yang dulu dikenal karena kemakmurannya kini dikenal karena kebangkitan imannya. Di tengah segala kehancuran yang mereka alami, mereka menemukan harapan baru. Harapan yang lahir dari rasa takut dan cinta kepada Allah, Sang Penguasa alam semesta.